Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah ba'du. Ayuhal hadirin kiram wa ayuhat talabatul ilmi rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mana pada malam hari ini, malam yang penuh berkah, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita semuanya sehingga kita bisa hadir di salah satu majelis yang mulia, majelis yang dikatakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai taman dari teman-teman surga. Majelis yang kita berharap mudah-mudahan hadirnya kita di sini menjadi pemberat amal kebaikan kita. Kemudian salam dan sholawat mudah-mudahan tetap terlimpah curahkan kepada baginda kita, kepada suri tauladan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat tabi'in, wa tabi'ut tabi'in, dan insyaallah kita selaku umatnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, tak terasa bulan Ramadan, tamu yang mulia akan datang. Hanya hitungan hari bulan yang dikatakan oleh baginda Muhammad SAW sebagai Sayyidus Syuhur akan menghampiri kita. Bulan yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu surga selebar-lebarnya. Bulan di mana Allah Subhanahu wa ta'ala membuka maghfirahnya, membuka ampunannya untuk hamba-hambanya. Bulan yang di mana Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan kemuliaan-kemuliaan yang besar. Sebagaimana yang kita faham bersama, tidaklah karunia yang besar, mukjizat yang besar, kenikmatan yang besar kecuali Allah Subhanahu wa taala turunkan pada bulan Ramadan. Sebagaimana yang dikatakan oleh para ulama kita, beberapa ahdas atau beberapa kejadian besar yang Allah Subhanahu wa taala limpahkan kepada baginda Muhammad SAW atau kepada umat ini pada bulan Ramadan. Contohnya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan Al-Qur'anul Karim sebagai pendopan hidup kita, mukjizat kita yang tidak ada seorang pun atau tidak ada satu makhluk pun yang bisa mengubahnya. Allah turunkan Al-Qur'an itu pada bulan Ramadan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ini adalah salah satu kenikmatan yang besar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan untuk baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya pada perang Badar. Tepatnya pada bulan Ramadan dan pada tanggal 17 Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan pada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala memberikan kemenangan yang agung, yaitu Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah pada bulan Ramadan. Maka dari itu bisa kita tarik kesimpulan, Syahrul Ramadan, bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah, bulan mujahadah, bulan perjuangan, bulan di mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan karunia-karunia yang besar kepada hamba-hambanya. Pertanyaannya, mau tidak kita mengambil karunia yang besar itu? Atau justru kita mengikuti kebanyakan manusia yang mengatakan bulan Ramadan adalah bulan tidur, wali'udzubillah. Tidak pantas bagi para penuntut ilmu menjadikan bulan Ramadan syahrun naum, syahrul kaslan, bulan untuk tidur, bulan untuk bermalas-malas. Tidak. Misalnya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah. Maka dari itu, agar Ramadan kita tahun depan yang tinggal hitungan hari lagi bisa bermanfaat, bisa termaksimalkan, maka perlu persiapan yang matang agar kita betul-betul termasuk hamba-hambanya yang mendapatkan keberkahan, agar kita termasuk hambanya yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tujuan puasa itu adalah untuk bertakwa. Maka persiapan yang perlu kita lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, iktsaru min tilawatil Quran. Ya,
memperbanyak tilawatil Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Kenapa kita harus mempersiapkan? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran 30 juz pada bulan suci Ramadan. Jika kita tidak mempersiapkan jauh-jauh hari, maka yakinlah kita tidak akan bisa mengkhatamkan Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Lihat kesungguhan para ulama terdahulu. Mereka semuanya 6 bulan. 6 bulan sebelum datangnya bulan suci Ramadan, mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar disampaikan bulan suci Ramadan. Kemudian ketika mereka diberikan umur panjang sehingga berjumpa dengan bulan suci Ramadan, mereka akan memaksimalkan ibadah di dalamnya. Lihatlah para sahabat ridwanullah ajma'in. Mereka ketika malam hari selalu menghidupkan malam-malamnya untuk tilawatul Quran, berkhalwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Imam Syafi'i yang masyhur, yang riwayat masyhur sampai ke kita semuanya, beliau rahimahullahu taala dalam bulan Ramadan mengkhatamkan Al-Quran sebanyak 60 kali. Itu artinya selama sehari semalam beliau mengkhatamkan 2 kali. Ada seorang sahabat Nabi mulia Tamim Ad-Dari. Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu beliau mengatakan, "Kuntu khatamtul Qur'ana fi raq'ah." Ya, saya mengkhatamkan Al-Quran dalam 1 rakaat. Pertanyaannya, berapa hari kita mengkhatamkan Al-Quran? Ikhwah, saya tanya ke antum yang masih muda-muda, yang masih perkasa, saya tanya ke antum, Ahmad, antum berapa kali mengkhatamkan Al-Quran? Hah? Malas sama senyum saja. Hah? Bayangkan, kalau seandainya di bulan suci Ramadan kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, fa kaifa fi baqiyati minasyhur. Bagaimana jadinya di bulan-bulan selain bulan suci Ramadan? Maka dari itu buatlah jadwal. Buatlah jadwal minimal sehari 1 juz. Setiap ba'da sholat 1 lembar. 1 lembar. 1 lembar. Jangan kita justru sebaliknya. Di luar bulan suci Ramadan kita tidak pernah memegang Al-Quran, tidak pernah membaca Al-Quran. Di bulan suci Ramadan kita bermalas-malasan. Kadangkala saya sedih. Saya sedih melihat kaum muslimin hari ini. Bulan suci Ramadan seharusnya mereka menikmati lantunan-lantunan Al-Quran, baik ketika mendengarkan bacaan imam atau ketika tadarus Quran setelah sholat tarawih atau setelah sahur menjelang sholat subuh atau menjelang berbuka puasa. Ini justru malah sebaliknya, mereka menghabiskan waktunya untuk sibuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Yang muda mereka menghabiskan sambil menunggu buka puasa ngabuburit jalan-jalan. Yang orang tua sibuk bikin kue, apalagi ketika menjelang Idul Fitri, habis waktunya untuk bikin kue, belanja pakaian, belanja semuanya. Padahal ingat di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di sana puncak-puncak keberkahan. Di sanalah Allah Subhanahu wa taala akan melihat mana hamba-hambaku yang mujahadah, mana hamba-hambaku yang bersungguh-sungguh dalam ibadah di bulan suci Ramadan. Makanya di sana itu ada malam yang sangat agung, malam yang sangat mulia, yaitu malam Lailatul Qadar. Yang 1 malamnya saja setara dengan 1000 bulan atau 83 tahun. Ini tidak mungkin bisa kita dapatkan ikhwah kecuali kita dengan mempersiapkan dengan persiapan yang matang. Kalau antum mau ada perlombaan, hadiahnya itu mobil, hadiahnya itu haji langsung, hadiahnya itu pesawat, yakin antum akan mempersiapkan dengan persiapan yang matang, siang, malam, pagi, petang. Bahkan antum tidak ragu-ragu mengeluarkan rupiah dari kantong antum atau dari dompet antum. Untuk apa? Untuk menang di bulan Ramadan. Bayangkan, yang sukses, yang menang di bulan Ramadan
dia akan mendapatkan malam Lailatul Qadar, dan dia akan dikatakan oleh Allah sebagai orang-orang yang al-muflihun, orang-orang yang beruntung. Kemudian yang kedua yang perlu kita lakukan untuk menghadapi bulan suci Ramadan adalah iktsaru min shaumit tatawwu'. Ya, memperbanyak puasa sunnah. Biasakan diri kita untuk puasa sunnah, menahan lapar, menahan dahaga, menahan lisan kita, tangan kita, semua jawari kita tahan agar kita mendapatkan pahala sempurna, agar kita betul-betul menjadikan atau dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala hamba-hamba pilihannya. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada kita semuanya, kullu amali ibni adam lahu, segala amal perbuatan anak Adam untuknya, illa saum fa innahu li wa ana ajzi bihi, kecuali puasa. Puasa itu untukku, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan memberikan pahala khusus. Intinya apa? Puasa itu, khusus puasa Ramadan adalah amalan yang spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagaimana kita akan menjadi spesial di hadapan Allah Subhanahu wa taala jika kita tidak mempersiapkan? Maka dari itu, mumpung masih ada hari, kurang lebih 50 hari lagi, perbanyak puasa sunnah. Boleh Senin Kamis, boleh puasa Daud, boleh Ayamul Bid 3 hari di setiap bulannya, pertengahan bulan 15, 16, 17. Agar apa? Agar kita mendapatkan pahala yang sempurna. Bukankah Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan motivasi kepada kita semuanya? Man shoma yauman fi sabilillahi ba'adallahu wajhahu sab'ina kharifan minan nar. Barang siapa yang berpuasa satu hari saja, satu hari berpuasa di jalan Allah Subhanahu wa taala, ba'adallah, Allah Subhanahu wa taala akan menjauhkan wajahnya dari neraka sab'ina kharifan, 70 tahun. Bayangkan. Satu hari saja. Gimana jadinya kalau satu bulan penuh? Satu bulan penuh, dari Ramadan pertama sampai Ramadan terakhir, kita berpuasa ikhlas lillahi ta'ala, maka babu Rayyan, syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Rayyan akan menanti kita. Ar-Rayyan akan menanti kita, para shaimin dan shaimat. Maka dari itu, jangan sampai kita bolong. Jangan sampai kita bolong dalam berpuasa. Meskipun boleh, ya boleh. Mungkin ketika antum safar, ketika antum sakit, ketika antum ada musibah-musibah lain, boleh antum tidak berpuasa. Namun yakinlah, puasa di luar bulan Ramadan pahalanya berbeda di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu, jaga diri kita, jaga jasmani kita, jaga rohani kita, agar kita bisa melaksanakan ibadah Ramadan, puasa pada siang harinya dengan sempurna. Karena sangat sayang sekali ibadah yang hanya datang setahun sekali kita alpa darinya, atau kita izin darinya. Sangat sedih sekali. Dan kita tidak tahu Ramadan mana yang akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah Ramadan mendatang ataukah Ramadan yang lalu? Maka dari itu, mumpung Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan, gunakanlah kesempatan itu sebaik-baiknya. Kemudian yang ketiga, yang perlu kita siapkan adalah iktsaru minas shadaqah, memperbanyak sedekah. Memperbanyak sedekah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Latih diri kita harus paham, ikhwah. Para santri semua, antum harus paham, di dalam harta antum, di atas rupiah yang antum miliki, di sana ada hak orang lain. Kalaulah harta antum belum sampai dengan nisab zakatnya, baik zakat mal maupun zakat fitrah, maka di sana ada sedekah, ada hak anak yatim, ada hak orang miskin, ada hak dzul hajah yang membutuhkan uang, antum keluarkan. Latih
infak 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, sampai antum betul-betul bisa menginfakkan yang terbaik harta yang antum miliki. Antum jangan pernah merasa takut. Kita jangan pernah merasa takut bahwa sedekah atau harta yang kita keluarkan akan berkurang. Tidak. Mana kau semalu sedakotin. Harta yang kita sedekahkan tidak akan berkurang. Lihatlah, baca para agnia, orang-orang kaya yang mereka mensedekahkan hartanya, tidak akan berkurang. Justru orang-orang yang menggenggam hartanya, tak mau mengeluarkan, hartanya akan hancur lebur. Allah Subhanahu wa ta'ala akan binasakan. Antum tahu sahabat Nabi yang namanya Sa'labah radhiyallahu anhu. Sa'labah radhiyallahu anhu, ketika hartanya banyak, hewan ternak banyak, diminta untuk dikeluarkan zakatnya, beliau menolaknya. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala uji dia. Kita sama-sama tahu bagaimana kisah Qarun, keponakan Musa alaihissalam, yang dulunya miskin tak punya apa-apa, kemudian meminta kepada Musa, ya Musa, wahai Musa, engkau adalah kalimullah, engkau adalah nabi yang diajak ngomong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, coba bermunajat, minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar aku diberikan kekayaan. Maka Musa pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Qarun itu diberikan kekayaan. Maka betul dikabulkan doanya, diijabahi segala permintaannya. Qarun menjadi orang kaya raya di masanya. Bahkan kunci harta karunnya, kunci gudangnya itu hanya bisa diangkat oleh orang 7 yang sangat kekar. Namun ketika diminta agar zakatnya dikeluarkan, di sana ada hak orang lain, wahai Qarun. Di sana ada hak orang-orang miskin. Di sana ada hak para du'afa, keluarkan. Maka dengan sombongnya Qarun mengatakan, ini harta hasil jerih payahku. Maka Allah SWT murka, binasakan hartanya dan Qarunnya ke dalam perut bumi. Dan kita lihat bagaimana orang-orang yang gemar sedekah. Yang lihat mereka yang gemar-gemar sedekah tidak pernah berkurang. Lihatlah bagaimana harta Utsman bin Affan radhiyallahu an. Bila bersedekah tidak tanggung-tanggung, ratusan, bahkan miliaran, akankah harta yang berkurang? Tidak. Bahkan hari ini masih ada kartu rekening atas nama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Bahkan wakafnya sampai hari ini masih ada. Wakaf hotelnya masih ada. Wakaf kebun kurmanya masih ada. Bagaimana Rahman bin Auf radhiyallahu anhu, bahkan Az-Zubair bin Awam, Abu Bakar Siddiq, Umar Khattab, mereka semua adalah orang-orang yang gemar sedekah. Orang-orang yang gemar mengeluarkan harta atau hak orang lain. Maka dari itu bulan suci Ramadan ada bulan sedekah. Kita tidak akan bisa bersedekah besar, berinfak besar kecuali kita memulai dari yang kecil. Bagaimana kata pepatah Arab, fa innal jabala minal hasa. Sungguhnya gunung yang besar itu dari batu-batu yang kecil. Maka ketika kita ingin sedekah besar, latih dari yang kecil. Latih kecil. Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahabul amali indallah adwamuha wa in qalla. Amal atau sedekah yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala adwamuha wa in qalla, yang paling istiqomah, yang paling kontinu meskipun hanya sedikit. Maka dari latih diri kita agar kita mau berbagi, agar kita mengeluarkan sedikit harta kita untuk orang lain, dan agar kita tidak dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala atau digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk orang-orang yang mendustakan agama ini. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Wallahu. Maka dari itu, inilah 3 persiapan yang harus kita lakukan untuk menghadapi bulan Ramadan, untuk menghadapi bulan yang dikatakan oleh Rasulullah SAW sebagai Sayyidus Syuhur,
untuk menghadapi bulan yang mana Allah Subhanahu wa taala menurunkan kenikmatan, keberkahan kepada umat ini. Barakallahu fikum wa jazakallahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.